Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tak lupa, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Dan selaku dosen pengajar mata kuliah biopsikologi Ibu Astuti di tempat. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 8 dengan materi tentang belajar dan ingatan. Tetapi di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Evita Dwi dengan NIM 210926, Rio Sambojo 210939, Diana Sari 210943, Rizka Fudasari 210951. Untuk materi yang pertama yaitu belajar. Belajar merupakan hal yang sangat penting, bahkan belajar sendiri merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap individu. Akan tetapi, masih ada sebagian orang yang tidak mau belajar. Padahal sudah jelas bahwa belajar merupakan hal yang sangat penting, serta harus menuntut ilmu sejauh mungkin. Dalam teori belajar, tentu kita harus paham dan mengetahui bagaimana upaya untuk menjelaskan serta mengekspresikan dan bagaimana manusia itu belajar. Teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada behavioristik. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, teori humanistik. Yang selanjutnya, teori Gestalt. Lanjut, teori konstruktif. Teori belajar sosial, dan yang terakhir teori sibernetik. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kedua, teori kognitif. Dalam teori kognitif, teori ini dapat menggambarkan suatu aktivitas belajar internal yang terdiri dari beberapa proses yang seperti pemahaman, mengingat, mengolah suatu informasi, problem solving, analisis, dan perasaan. Beberapa teori belajar kognitif ini mengibaratkan sebuah komputer yang diawali menginput data lalu mendapatkan hasil akhir, dan ada juga beberapa tokoh mengembangkan teori ini seperti Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Teori yang ketiga adalah teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang berkembang dari teori sebelumnya, yaitu teori behavioristik. Dan teori ini didefinisikan sebagai suatu metode pembelajaran yang difokuskan pada seluruh siswa untuk mengembangkan seluruh potensinya. Faktor paling mendukung di dalam teori humanistik ini adalah peran kognitif atau mengetahui pemahaman seseorang tentang suatu ilmu pengetahuan, dan peran afektif yaitu faktor mental yang membentuk individu. Yang keempat, teori Gestalt. Teori ini merupakan salah satu percabangan antara teori, yaitu teori kognitif. Teori ini muncul dari suatu pemikiran seorang psikolog dari negara Jerman yang bernama Max Witt. Rio, tolong ya yang bagian Max itu di skip aja. Yang dimana teori ini sebenarnya merupakan suatu proses belajar seseorang yang dimulai dari informasi, kemudian melihat struktur secara keseluruhan.
Salah satu proses ini dapat ditunjukkan untuk menyusun kembali informasi yang didapatkan dalam suatu struktur yang lebih mudah dipahami dan sederhana. Teori yang kelima yaitu teori konstruktif. Seseorang yang dimulai dari informasi kemudian melihat struktur secara keseluruhan. Salah satu proses ini dapat ditunjukkan untuk menyusun kembali informasi yang didapatkan dalam suatu struktur yang lebih mudah dipahami dan sederhana. Teori yang kelima yaitu teori konstruktif. Teori ini merupakan teori yang sudah ada dari dulu, yang dimana sampai sekarang masih digunakan, karena teori ini bersifat efektif dan mudah beradaptasi dengan adanya perubahan zaman. Dan lewat teori konstruktif ini, seluruh peserta didik dapat diajak untuk dapat memahami seluruh pengetahuan secara bebas dan dapat memakainya sesuai dengan pengalaman yang didapat. Teori yang keenam yaitu teori belajar sosial. Teori ini adalah salah satu metode pembelajaran yang terjadi ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku seseorang atau pemodelan, di mana informasi ini dapat dicari dan didapatkan dari kejadian-kejadian yang berada di lingkungan sekitar. Teori sosial ini dikenal sebagai teori pembelajaran observasional, bahwa suatu individu dalam melakukan proses belajar yang paling banyak dipelajari tentang pemodelan yang bahkan tanpa adanya suatu penguat tanda diterima dalam proses belajar ini. Teori yang terakhir yaitu teori belajar sibernetik, di mana teori ini belajar sebagai teori pengolahan informasi yang memiliki peranan penting, namun lebih penting adalah pengolahan suatu sistem informasi. Dengan kata lain, sebagai sistem informasi yang dipangan sangat penting dalam memudahkan penyampaian suatu informasi. Faktor yang mempengaruhi proses belajar dan mengingat. Secara umum, faktor-faktor memengaruhi hasil belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas belajar. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, keadaan jasmani. Keadaan jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Demikian juga kondisi saraf pengontrol kesadaran dapat mempengaruhi pada proses dan hasil belajar. Kedua, faktor-faktor psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Setiap manusia atau anak didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda, terutama dalam hal kadar, bukan dalam hal jenis. Tentunya perbedaan-perbedaan ini akan mempengaruhi pada proses dan hasil belajar masing-masing. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan atau inteligensi siswa, kedua motivasi, ketiga minat, keempat perhatian, kelima sikap, keenam bakat, dan kognitif serta daya nalar. Mengingat adalah suatu aktivitas kognitif di mana orang menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa yang lampau atau berdasarkan kesan-kesan yang diperoleh melalui pengalamannya di masa lampau. Faktor-faktor pendukung dalam proses mengingat diantaranya adalah: yang pertama, pengamatan yang cermat merupakan hal pertama yang sangat mendukung dalam proses mengingat.
Kedua, saat mendapatkan sebuah informasi baru, biasanya informasi diingat dalam urutan awal, akhir, dan tengah. Dengan kata lain, paling mudah diingat adalah yang kita temui di awal, kemudian di akhir, dan yang terakhir adalah di tengah. Hal ini terjadi karena adanya bias perhatian pada awal dan akhir informasi. Ketiga, manusia akan kesulitan mengingat informasi atau data yang panjang. Sehingga untuk memudahkan dipahami dan diingat informasi atau data tersebut hendaknya dikelompokkan dalam segmen yang lebih kecil dan mudah diatur. Dan yang keempat, otak sangat suka terhadap hal-hal yang berupa aneh atau tidak, multisensori, penuh warna, tombol dan urutan, imajinasi, melibatkan irama atau musik, lucu, dan simbol berdasarkan dari kesukaan otak saat mengingat. Maka buatlah dan ubahlah informasi itu menjadi informasi yang banyak mengandung poin di atas. Seorang anak akan berkembang dalam kecerdasan tertentu apabila ia memperoleh cukup fasilitas, cukup dengan spiritual dan material, memperoleh dukungan alam, dan tidak terlibat konflik keinginan dan memperoleh cukup kesempatan untuk mempergunakan kecerdasan tersebut dalam praktik. Oleh karena itu, Multiple Intelligence merekomendasikan program yang memungkinkan anak belajar dengan kekuatan masing-masing. Penelitian mengenai perilaku belajar diambil dari fenomena yang terjadi di SMU Negeri 10 Malang, yang dimana sering ditemukan siswa yang tidak dapat meraih prestasi belajar yang setara dengan kemampuan inteligensinya. Kecerdasan intelektual tidak hanya mencakup aspek linguistik atau matematis saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek kinetis, musikal, visual, spatial, interpersonal, dan naturalis, dan sebagainya. Jenis-jenis kecerdasan intelektual tersebut dikenal dengan multiple intelligence, yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori multiple intelligence didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas karena tes IQ hanya menekankan pada kemampuan logika atau matematika dan bahasa. Kecerdasan menurut Howard Gardner adalah potensi biopsikologi atau kecerdasan atau inteligensi berbeda dengan
bidang pekerjaan dan bidang ilmu yang dikenal masyarakat seperti seni, pertanian, atau kedokteran. Kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dibuat dalam satu atau beberapa budaya. Secara terperinci, kecerdasan dapat diidentifikasi sebagai 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Dan 3, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Dalam penelitian ini, subjek yang penelitian adalah siswa SMA Negeri 10 Malang kelas 11 yang berjumlah 222 siswa, sebanyak 7 kelas. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 105 siswa, di mana sampel ini diambil dengan teknik proportional random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara seimbang dari 15 siswa secara undian. Hasil penelitian terhadap siswa-siswa SMA Negeri 10 Malang diperoleh Linguistic Intelligence dengan prestasi belajar bahasa Indonesia dan prestasi belajar bahasa Inggris, Logic Mathematic Intelligence dengan prestasi belajar matematika, Kinesthetic Intelligence dengan prestasi belajar pendidikan jasmani dan kesehatan, Musical Intelligence dengan prestasi belajar seni dan budaya, Interpersonal Intelligence dengan prestasi belajar kewarganegaraan tidak berkorelasi. Naturalistic Intelligence dan prestasi mata pelajaran biologi yang berkorelasi dengan arah negatif. Artinya semakin tinggi nilai naturalistic intelligence seorang siswa, maka akan semakin rendah nilai prestasi mata pelajaran biologi siswa tersebut. Atau semakin rendah nilai naturalistic intelligence seorang siswa, maka semakin tinggi nilai prestasi mata pelajaran biologi siswa tersebut. Hal tersebut dikarenakan nilai prestasi belajar yang dikorelasikan dalam yang ada pada kelompok tersebut. Dalam penelitiannya, Teguh Raharjo mengatakan bahwa nilai rapot tidak dapat dipakai untuk penelitian karena nilai rapot adalah nilai rata-rata kelas dan ada unsur penilaian dari guru yang bersangkutan. Jadi, bukanlah nilai murni akademik siswa. Lupa pada manusia. Otak memiliki kemampuan menangani algoritma rumit secara bersamaan dalam jumlah tak terbatas, jauh melebihi kemampuan prosesor komputer tercanggih sekalipun. Tetapi, sayangnya manusia tidak mampu untuk mengoptimalkan seluruh potensi otak tersebut. Sehingga, otak tidak memungkinkan semua jejak ingatan itu tersimpan terus dengan sempurna, melainkan berangsur-angsur akan menghilang. Tetapi, ketika orang yang bersangkutan diminta untuk mengingat kembali hal yang sudah mulai terlupakan sebagian itu, manusia cenderung untuk menyempurnakan sendiri bagian-bagian yang terlupa tersebut dengan cara mengkreasikan sendiri detail-detail cerita itu. Akibatnya, sebuah cerita tentang suatu peristiwa yang pernah disaksikan oleh seseorang akan berubah-ubah dari masa ke masa. Makin lama jarak waktu antara kejadian awal dengan saat bercerita, maka semakin banyak perubahannya. Menurut Winkel dalam Novindra 2019 menjelaskan bahwa lupa merupakan ketidakmampuan untuk mengingat atau menimbulkan kembali hal-hal berupa informasi, peristiwa, dan pengalaman tertentu yang telah pernah dialaminya. Kondisi lupa yang dialami oleh manusia terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab lupa adalah sebagai berikut. Informasi hanya tersimpan dalam memori jangka pendek. Ada gangguan dari memori lain. Otak gagal mengingat memori yang tersimpan dan kecenderungan ingin melupakan suatu hal. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.